Rahayu, kami dari konten SKI ingin mengadakan atau menyampaikan pengobatan tradisional yang diadakan oleh SKI. Dan pembicara adalah Dina Pak Tulus. Monggo aturan pengobatan secara tradisional. Ya, Rahayu suka sonten ing wekdal menika kula kejebahan saking tinapa kersanipun dos pundi mengenai pengobatan menika menapa. Selama ini yang kita rasakan masyarakat, apalagi masyarakat yang menengah ke bawah yang kurang mampu dalam hal penyakit ataupun yang dirasakan baik badan maupun sampai di hatinya, mereka itu kelihatannya tidak bisa penyakitnya yang ada di tubuhnya secara medis itu pun sangat sulit untuk, bukan sangat sulit ya, istilahnya banyak yang tidak bisa sembuh. Terus bagaimana cara untuk pengobatan secara tradisional ini menanganinya, yang mana berhubungan dengan Gusti Allah atau Gusti yang Maha Kuasa, Sang Pencipta kita ini. Semoga aturan. Nggih, menawi pemanggi kula yang sakit niku macam-macam. Yang saking dari rohani badannya, ada pula yang memang penyakit itu dari pikiran, ada juga dari kiriman. Yang susah itu adalah dari pikiran. Kalau dari kiriman itu disembuhkan oleh orang spiritual yang bagainya untuk mengobati orang yang kena penyakit kiriman. Tapi kalau penyakit pikiran, itu yang bisa mengobati adalah jiwanya sendiri. Di dalam jiwa kita itu ada magnet kepercayaan kita terhadap Tuhan. Jadi istilahnya di dalam kehidupan ini, hidup itu tak lepas dengan doa dan percaya, bersemangat untuk mencapai kesejahteraan jiwa dan rasanya, mengembalikan jati dirinya. Kalau orang Jawa bilangnya asale waras, jati uni balik waras. Mungkin dari Kang Mas Yulus bisa menambahi. Pun kalau pesan bungati nama. Ya memang penyakit itu macam-macam. Kadang-kadang itu ya memang harus dokter yang layani. Kalau dokter bisa menyembuhkan, oh penyakitnya ini, penyakitnya ini. Tapi kalau orang-orang spiritual itu dilihat dari pandangan rasa. Orang ini kena itu. Tapi kadang-kadang kalau orang-orang spiritual yang mengatakan seperti itu, kadang orang nggak percaya, Mas. Mai woro, kadang-kadang orang spiritual yang ngening rasa cipta manjing dengan Gusti itu melihat dari mata dengan memejamkan mata, itu tahu kronologinya orang ini penyakitnya kena ini. Karena saya bisa ngomong begitu tuh, saya ini bukan siapa-siapa. Tapi pada kadang-kala itu ada orang sakit saya nggak ngerti, malah ada orang gaib itu yang mendatangi untuk mengobati orang itu. Sebenarnya yang mengobati bukan saya, ya orang-orang yang gaib ini tadi yang mengobati. Jadi kalau saya sendiri pribadi, aslinya ya bodoh dari sopo-sopo, karena percaya adanya dunia spiritual dan gaib itu memberikan kesembuhan. Disitulah gaib itu memberikan kesembuhan pada saya. Nah makanya di dalam kata-kata Tuhan itu dari wong Jawa, Tan kendat anggenya meminta datang panguasaan itu juang manom. Di dalam maksudnya, jadilah tak lepas dengan kehidupan itu dengan doa. Doa itu adalah kekuatan jiwa dan batin kita. Kekuatan dari segalanya atas kekuasaan Tuhan yang memberi kehidupan dan penuh sejahtera. Ampun tadi. Mungkin saya bisa menambahin. Jadi apa yang dikatakan Ibu Martina, salah satu seseorang yang juga dari kebudayaan juga spiritual,
Dan itu pun memang semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kebanyakan yang saya perhatikan nih masyarakat atau orang-orang yang sakit ini berakibat dari pikirannya sendiri. Jadi istilahnya itu kepala itu terdiri ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Terus anggota tubuh itu kaki dan tangan. Sebab manusia itu kalau sudah masih hidup itu keluar dari rumah itu harus mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta, dan kembali ke rumah pun juga mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta. Karena apa? Selama kita masih hidup, ada mata, telinga, dan hidung, dan mulut, anggota tubuh, itu selama ini yang saya lihat sakit atau penyakit mereka itu dibuat oleh dirinya sendiri. Karena apa? Tidak menggunakan hati. Karena kita tahu semua agama apapun, Tuhan yang Maha Kuasa itu berada di dalam hati kita sendiri. Jadi harusnya kalau kita sudah melihat sedemikian rupa, mendengar, merasakan apapun, itu harus kembali ke hati, baru kita mengucapkan sesuatu sesuai dengan hati. Dan melakukan kita jalan pun dengan hati. Tanpa hati tidak bisa. Karena hati itu adalah kasih. Itu adalah di dalam hati kita sendiri, sehingga penyakit itu sumbernya ya dari pikiran kita sendiri. Jadi ya itu, kalau masalah medis, dokter itu hanya sekedar membantu. Jadi kembali ke diri kita percaya, yakin pasti sembuh. Nah kalau pengobatan dengan tradisional ini kita hanya sekedar membantu juga, itu sama, kembali pada diri kita sendiri. Kita hanya membantu. Iki nonton belum saya ulang. Monggo. Kula nderek tanggep niki secara medis kan pun jelas pengobatannya dan sebagainya. Tapi kalau secara non medis itu gimana cara menurut Kinoto kali pengajian ngoten. Monggo dibedah ngoten. Nah, jadi kalau secara non medis, secara spiritual pengobatan, ya para spiritual itu membantu dari pihak orang yang sakit, dan kembali lagi kepada dirinya yang sakit. Kita kembalikan. Cuman spiritual itu juga harus tahu yang ya, pasien yang sakit ini harus tahu apa sebabnya, dan harus diberitahu karena apa pikirannya nggak nyambung dengan hatinya, sehingga penyakit itu tumbuhnya dari pikiran bukan dari hati. Ya seperti pengobatan yang saya lihat tadi. Akhirnya dia tidak percaya akan dirinya. Sebetulnya kalau dia percaya, yakin pada Tuhan yang ada di dalam hati kita, sembuh. Jadi semangat itu dari Maksud semangat dari diri sendiri. iya, dari diri sendiri pengobatannya. Jadi para spiritual ahli pengobatan itu hanya membantu, memberikan arahan, membuka jalan. Bisanya ya hanya doa, Ya. tapi kadang-kadang ada borampenya. Karena apa? Orang itu kan punya nini among kaki among. Lain, orang itu kena bendu atau kena walat. Yang susah itu orang yang kena walat. Karena apa? Dia menerima dengan karma perbuatannya sendiri. Seperti itu. Nek wong wis kena walat iku ditambah meneng dia. Nek durung awake dhewe insaf dan sadar, kembali lagi jati diri untuk menyesuaikan hidupnya dengan sesama, ora sak wena-wena, itu ya Tuhan memberi pengampunan. Ya kadang-kadang wong saiki jogyo, ya kancane wena-wena, ngeremehne karo wong. Kadang-kadang yang diremehkan belum mesti loh. Ibaratnya wong babut suket pun lah, wong ngarit lah, nek duwe kadikdayan, ngalang-ngalai wong sing dadi bos. Seperti itu, Tuhan itu berjiwa itu kepada orang-orang yang mempunyai cinta kasih terhadap sesama yang sama. Seperti itu jiwa Tuhan. Jadi jiwa Tuhan itu sifatnya anani ngolas kepingin ini setulung. Jadi orang tertulung itu tidak ada bela-bela apa-apa, karena kita berdharma untuk semua kehidupan, untuk kesejahteraan, untuk ketentraman dan kedamaian itu. Jadi rasa permusuhan, rasa kebencian, rasa apa itu sudah dihilangkan.
nggak ada. Nggak ada, karena jiwa-jiwa penyembuh itu memang berdasarkan dengan kelas dan AC. Itu mergono duit, karena duit seperti itu.